akhlak kita. Al-Quran ini sebenarnya ya, mengajarkan kita bagaimana menjadi manusia dan pribadi yang baik. Rasulullah SAW ketika ditanya, Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat, "Kaifa kana khuluqun Nabi?" Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Kalau di dalam rumah kan tidak ada yang tahu kecuali istrinya. Kalau di luar rumah kan banyak yang lihat bagaimana perbuatan Nabi, bagaimana cara minum Nabi, bagaimana cara makannya, bagaimana cara jalannya, berpakaiannya, menegur sapa dan lain sebagainya. Tapi kalau di dalam rumah itu kan tidak ada yang bisa melihat kecuali istrinya. Maka kadang-kadang kalau mau cari tahu akhlak seseorang, tanya sama orang yang paling dekat dengan dia. Bagaimana si fulan ini di dalam rumahnya? Itu kan istrinya yang ditahu ya. Maka ketika Aisyah ditanya, Aisyah kan istri Rasulullah SAW yang paling banyak dengan Rasul. Ditanya, "Kaifa kana khuluqun Nabi?" Bagaimana akhlaknya Nabi? Maka Aisyah menjawab, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Akhlak Nabi itu di luar rumah atau di dalam rumah sama, yakni akhlaknya menggambarkan Al-Qur'an. Jadi Nabi itu Al-Quran yang berjalan. Tutur katanya, perbuatannya, semua menggambarkan isi dan kandungan Al-Quran. Ya, nah Al-Quran diturunkan ke dalam dada beliau, diwahyukan kepada beliau. Nah, ada sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran ini selalu terjaga. Jadi saat diturunkan kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian dihafalkan kepada para sahabatnya, para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat, lalu turun-temurun sampai pada generasi tabi'in, turun-temurun sampai generasi tabi'in, seterusnya sampai hari ini, sampai kepada adik-adik semua, tidak pernah berubah dan tidak pernah hilang walau satu huruf pun. Ya, karena Allah yang menjamin. Kalau buku-buku karangan-karangan yang lain itu dari generasi ke generasi itu bisa ditahrif, bisa diganti. Ada yang bisa menipu, bisa dirubah. Yang curang dia hilangkan satu kata, dua kata, kalimat, satu paragraf. Tapi Al-Quran tidak bisa begitu. Karena Al-Quran Allah sendiri yang menjaga. Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Jadi apa yang kita hafal sekarang itu adalah hafalan yang pernah ditalakkikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Makanya kemuliaan para penghafal Al-Quran itu tinggi sekali. Keistimewaan yang mereka dapatkan di dunia itu tidak dimiliki oleh siapapun. Ya, makanya lihat, perhatikan keistimewaan orang menghafal Al-Quran itu. Dalam bahasa Arab penghafal Al-Quran itu disebut oleh Rasul hamalatul Quran. Bahasa hadisnya begitu. Rasul mengatakan begini, "Inna akramal ibadi ila Allahi ba'dal anbiya'i al-ulama." Sesungguhnya para hamba-hamba Allah yang paling dicintai dan dimuliakan dan sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi. Nabi itu kan hamba Allah, termasuk ibadullah. Ya, jadi ibadullah, hamba-hamba Allah yang paling dekat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, al-anbiya adalah para nabi. Ya, sehingga kata Nabi apa? Inna akramal ibadi ba'dal anbiya'il ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling mulia setelah para nabi adalah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Apa yang disampaikan oleh Nabi disampaikan lagi oleh para ulama, sehingga mereka disebut dengan para pewaris. Ya, kedudukan para ulama ini tinggi. Tapi tidak kalah penting, tidak kalah tinggi, tidak kalah mulia juga para penghafal Al-Quran. Lihat redaksi hadisnya. Inna akramal ibadi ilallahi ba'dal anbiya'i al-ulama'u thumma hamalatul Qur'ani. Thumma hamalatul Qur'an. Sesungguhnya hamba Allah yang paling dekat kepadanya, yang paling mulia di sisinya setelah para nabi adalah para ulama. Setelah itu kemudian para penghafal Al-Quran.
Lihat, Allah menyebutkan, Rasul menyebutkan kemuliaan setelah para nabi adalah ulama, setelah ulama adalah para penghafal Al-Quran. Walaupun banyak orang yang menghafal Al-Quran, tapi juga tidak disebut sebagai ulama. Jadi ada yang menghafal Al-Quran, tapi di sisi keilmuan fikih, akidah, dan lain sebagainya dia tidak punya spesialis di situ. Akan tetapi Allah muliakan dia karena Al-Quran yang ada di dalam dadanya. Karena yang dia hafal sama dengan ucapan Rasulullah, ya kan? Subhanallah. Jadi para ulama ini, ya, memang disebut alim. Ulama itu dia syaratnya, salah satu syaratnya adalah hafiz 30 Quran, kemudian menguasai tafsirnya, ya, menguasai isi kandungan. Adapun hamalatul Quran, sekedar menghafal dia sudah mendapatkan kemuliaan yang ketiga ini. Jadi posisinya setelah para ulama. Tahu maknanya atau tidak, yang penting hafal Al-Quran, dia dapat kemuliaan ini. Luar biasa. Tsumma hamalatul Quran. Apa yang menjadi keistimewaan mereka? Disebutkan di dalam hadis ini, yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya'i. Para penghafal Al-Quran itu keluar meninggalkan dunia, kematian mereka sama dengan kematian para nabi. Kematian mereka sama dengan kematian para nabi. Tidak sampai di situ. Jadi meninggalkan dunia sama dengan kematian para nabi. Wa yusyaruna min quburihim ma'al anbiya. Para penghafal Al-Quran itu dibangkitkan di hari kiamat dari kubur-kubur mereka, dikumpulkan bersama para nabi. Jadi di hari kiamat kan semua kubur akan terbongkar dan ahlul kubur akan bangkit, kan? Keluar dari kubur para penghafal Al-Quran, disatukan dengan kelompok para nabi. Kemuliaan yang luar biasa. Tidak semua bisa, ya. Ada yang selamat di hari kiamat, tapi ya posisinya ya biasa-biasa aja. Tapi kalau para penghafal Al-Quran, tempatnya di hari kiamat itu VVIP. VVIP karena mereka digolongkan bersama para nabi. Ya kan? Ya, yuhsyaruna min quburihim ma'al anbiya. Apalagi keistimewaannya, wa yamurruna 'ala sirati ma'al anbiya. Mereka akan melewati jembatan Siratul Mustaqim itu didampingi oleh para nabi. Luar biasa. Jadi ketika melewati jembatan Siratul Mustaqim yang sangat menegangkan itu, mereka sama-sama bersama para nabi. Ya. Wa ya'khuduna thawabal anbiya. Setelah mereka selamat menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim bersama para nabi, mereka akan ditempatkan pada tempat para nabi. Di tempat-tempat para nabi, ya'khuduna thawabal anbiya, mereka akan mengambil pahala bagian yang sama dengan bagian para nabi. Ya. Maka kabar gembiranya apa teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, fatuba li talibil ilmi wa hamilil qur'ani. Maka berbahagialah bagi orang yang menuntut ilmu agama dan menghafal Al-Quran. Ini berbahagia. Jadi anak-anak sudah mulai menghafal Al-Quran. Luar biasa. Kalau anak-anak saja sudah terasa otaknya, hafalannya, menghafal kitab Allah ini, maka ke depan luar biasa. Sudah bisa dibayangkan para calon pemimpin umat. Jangan pernah berpikir bahwa penghafal Al-Quran itu hanya sekedar menjadi guru, hanya sekedar menjadi imam yang suka tahlilan, ya, goyang-goyang paita batu nisan begini. Nah, justru para penghafal Al-Quran itu dialah yang berhak untuk menjadi pemimpin umat, pemimpin bangsa, ya di Jawa Barat. Ya, 2 periode itu Jawa Barat dipimpin oleh Ustadz Ahmad Heriawan, seorang hafiz Al-Quran. Bagus sekali, alhamdulillah 10 tahun, ya kan? Di Sumbar, Sumatera Barat itu, ya Pak Irwan Praitno 10 tahun memimpin 2 periode, itu juga hafiz Al-Quran. Ada 10 anaknya semuanya para penghafal Al-Quran. Kan enak kita bangsa ini, negara ini kalau dipimpin oleh yang menghafal Al-Quran. Dia tidak mudah korupsi, dia tidak mudah melakukan kezaliman, karena dia tahu apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam dadanya adalah amanah yang harus disampaikan. Sehingga Al-Quran melarang kezaliman. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Tidak boleh melakukan kezaliman. Dia tahu. Sehingga ketika dia memimpin, dia tidak melakukan kezaliman. Begitu. Nah, fatuba
li talibil ilmi wa hamilil Qur'an. Kenapa mereka harus berbahagia? Mimma lahum indallahi minal karamati wasyaraf. Karena mereka di hadapan Allah memiliki keistimewaan, kemuliaan, dan kehormatan tersendiri. Nah, itu keistimewaan dan kemuliaan yang diberikan kepada para hamilul Quran, para penghafal Al-Quran. Belum lagi ketika dia mati. Kita kan hidup di dunia ini tidak lama-lama ya. Paling lama berapa tahun? Ya 60, 70, walaupun 100 ya alhamdulillah, 120 alhamdulillah. Tapi kalau sudah tua sampai 100 tahun ya harus siap-siap. Ya, puluhan tahun juga harus berbaring di atas ranjang. Capek juga. Ya kan? Ya, kita tidak berharap Allah panjangkan umur kita. Yang kita berharap adalah Allah berikan kita taufik untuk memaksimalkan umur. Umur panjang tapi kalau kosong amalnya untuk apa? Justru ini akan menjadi kehinaan. Kata Nabi apa? Syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia itu yang panjang umurnya tapi kosong amalnya. Lebih baik mati di usia muda seperti Imam Nawawi 40 tahun rahimahullahu taala, tapi beliau seakan hidup sampai hari ini. Karena kitab-kitabnya, karya-karyanya, ilmu-ilmunya, ya kan, salah satu karya yang sangat fenomenal apa? Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis pokok tentang ajaran Islam yang dikumpulkan di dalam satu kitab dinamakan Al-Arba'ina An-Nawawiyah. Cuma 40 tahun, tapi seakan-akan beliau hidup sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Ya, Imam Syafi'i, beliau dimatikan di bawah 60 tahun, 54 tahun, meninggal 204 Hijriah. Tapi Masya Allah, mazhabnya hampir di semua negara diterapkan. Kenapa? Karena amal dan ilmunya. Jadi teman-teman sekalian, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika hafiz Quran meninggal dunia, Allah akan wahyukan, kan masuk ke dalam, kalau dikuburkan di mana? Di tanah ya. Pakai keramik? Enggak pakai keramik. Nah, mentang-mentang dia orang kaya pakai keramik bagus-bagus kuburnya, enggak. Tetap tanah. Tapi ingat, ketika idza mata hamilul Qur'ani auhallahu ilal ardi alla ta'kuli min jasadihi. Allah akan mewahyukan, memerintahkan tanah untuk tidak boleh memakan jasad penghafal Al-Qur'an. Ya. Tanah itu tidak boleh memakan jasad penghafal Al-Quran. Dia tidak dimakan cacing, dia tidak dimakan hewan tanah sampai hari kiamat utuh. Dan itu banyak buktinya, ya kan? Banyak kejadian ketika kubur penghafal Quran digali lagi, dibongkar, masya Allah, kafannya masih utuh, masih bersih, memancarkan wangi-wangian yang luar biasa. Itu di alam barzakh, dia sudah bisa menikmati ya ribuan tahun. Kadang-kadang sering saya buat renungan begini. Kita ini hidup di dunia, maksimalkan baik-baik kehidupan kita. Kita hidup di dunia katakanlah 60 sampai 70 tahun. Cuma gara-gara beribadah 60 tahun, kalau seandainya begini, hari kiamat Allah tetapkan tahun 5000. Sekarang kita berada tahun 2021 kan? 2021. Berarti masih ada, kalau seandainya Ustadz Rahmat Jafar meninggal tahun 2021. Berarti kalau Ustadz Rahmat Jafar baik, soleh, agamanya baik, ibadahnya baik, maka dia akan merasakan nikmat kubur 2979 tahun. Tapi kalau Rahmat Jafar orang toleh, wa na'udzubillah, orang buruk akhlaknya, buruk agamanya, meninggalkan kewajiban puasa, sholat dan sebagainya, maka Rahmat Jafar akan menanggung siksa dan azab kubur 2979 tahun hanya gara-gara hidup 33 tahun. Artinya yang renungan. Ya. Nah, jadi insya Allah ini akan menjadi motivasi bagi kita. Satu Muharram jadikan garis start untuk kebaikan kita ke depan. Kita tidak bisa menjamin 1444 Hijriah kita masih bisa temui. Bisa jadi kita meninggal tahun ini. Oleh karena itu berniatlah dengan niat yang baik. Insya Allah ya Allah, catatlah niat saya untuk tahun ini saya akan menambah hafalan. Saya akan memperbaiki kualitas hafalan. Saya akan membahagiakan kedua orang tua saya dunia dan akhirat dengan hafalan. Karena kalau di dunia mereka bangga, di hari kiamat lebih bangga lagi. Bayangkan kalau
di antara teman-teman ini ada yang bisa seperti Ustaz Jazim 30 juz. Mungkin yang bangga cuma orang yang kenal. Orang tua itu bangga di hadapan orang yang kenal saja. Mungkin bangga cuma di Gorontalo saja. Tapi kalau di hari kiamat, di hadapan miliaran manusia mereka bangga. Karena nanti malaikat akan memanggil, menyeru, mana para penghafal Al-Quran? Majulah penghafal Al-Quran. Apa yang akan saya lakukan? Diberikan, diserahkan kepadanya tajul waqar, mahkota yang indah. Untuk apa ini ya malaikat? Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Pakaikan di atas kepala kedua orang tuamu. Ya, tajul waqar, ya, mahkota kemuliaan. Jadi kepada orang tua yang menyaksikan kajian ini, insya Allah makin ikhlas, makin ridho, makin mantap, makin yakin untuk menitipkan anaknya di pondok-pondok pesantren penghafal Al-Quran. Saya kalau ceramah di mana-mana, takziah atau ceramah kajian-kajian lainnya, salah satu ponpes tahfiz Quran yang saya rekomendasikan adalah Takiniyode, ya, pondok pesantren Al-Mutakin Takiniyode. Kalau berbicara tentang ruqyah, nama beliau yang sering saya sebut. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah ruqyah. Ada yang penyakitan, ada yang gangguan dalam rumah tangga, segera ruqyah. Tapi jangan ruqyah syaitaniyah. Ruqyah itu ada dua, ada ruqyah syariah, ada ruqyah syaitaniyah. Nah, kadang-kadang orang salah ruqyah, ya pokoknya datang aja lah. Dia tidak tahu ternyata ini ruqyah syaitaniyah. Ada ruqyah syaitaniyah Pak Ustaz? Ada. Di Gorontalo dulu sampai sekarang juga memang masih ada prakteknya, tapi saya tidak tahu masih ada atau tidak. Di beberapa daerah masih ada tradisi ini. Ruqyah syaitaniyah contohnya adalah modayango. Ya, tradisi modayango itu ruqyah, menyembuhkan orang sakit dengan setan. Nah, yang disyariatkan adalah berobat dengan ruqyah syariah. Sehingga sering saya sebut nama beliau ini. Datanglah ke pondok pesantren Al-Muttaqin Takiniyode, ada mimosa, sebelahnya mimosa ada pondok pesantren ini. Atau yang paling gampang saya sebut Gembira House, ya. Kemudian di depannya ada pesantren. Yang saya sebut nama beliau Ustaz Jazim. Dan sudah banyak alhamdulillah yang telepon beliau gara-gara dari saya rekomendasinya. Daripada kemana-mana kan, daripada datang ke dukun dan sebagainya, lebih baik saya rekomendasikan yang sudah jelas keilmuannya dan ibadah dan keimanannya. Saya kira ini yang menjadi motivasi untuk anak-anak, insya Allah, dan untuk kita semua, ya, mudah-mudahan semakin hari semakin dekat dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran ini seperti onta, kalau tidak mau diikat, ya dia akan kabur. Ya, dia akan kabur. Makanya cara mengikatnya adalah selalu murojaah. Ya, 1 bulan murojaah menghafal, 1 hari tidak murojaah, 2 hari tidak murojaah, hilang semua. Makanya kunci hafalan mungkin itu adalah di murojaah. Ya. Makasih, mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian tadi yang kalian sampaikan Ustaz, insyaallah dapat ingin amalkan adik-adik semua dan khususnya orang pasangan dan jemaah. Kami buka pertanyaan Ustaz. Silakan. Jadi bagi Bapak dan Ibu ataupun yang lewat Zoom, kalau ada pertanyaan, kami buka pertanyaan untuk topik kajian ini, ataupun kalau ada pertanyaan lain kami persilakan. Ya, Bapak dan Ibu. Ustaz, baik, kami persilakan. Saya mau minum dulu kalau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita muliakan guru kita Ustaz Rafaja. Selamat banyak kesehatan, kekuatan dan kepanjangan untuk senantiasa berdakwah pada umatnya. Jadi kita tadi sudah mendengarkan bagaimana penjelasan beliau tentang kelemahan. Jujur ketika beliau menjelaskan, saya itu merinding Ustaz. Bagaimana fadilah seorang hamba itu betul-betul luar biasa. Dan yang paling berat adalah bagaimana nanti kita mencegah para kita itu yang paling berat. Makanya
kalau nanti diperkenankan kita itu sebetulnya pengen buat semacam kajian motivasi seperti itu. Nanti insya Allah kita mau bicarakan dulu dengan pimpinan atau pemilik rumah taklim bagaimana kalau kita itu kerjasama dengan KCN yang Pak Ustadz dirikan itu. Mungkin nanti bisa kerjasama pakai lain waktu dan tekniknya unik, lain waktu di sini Pak Haji untuk memberikan semangat luar biasa kepada kita semua lah, khususnya para santri, supaya nanti KCM itu bukan hanya di masjid-masjid Ustaz, tapi di pondok-pondok besar itu kan Pak Haji. Insya Allah mudah-mudahan kalau ini diizinkan barangkali Ustaz ada waktu juga, insya Allah nanti kita mulai planning Pak Haji. Insya Allah. Mungkin ada yang kita maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Dengan senang hati insya Allah. Sangat-sangat bergembira kami dan merasa sangat dihormati jika bisa diajak bekerjasama dengan lembaga tahfiz Quran ini. Karena kami komunitas Cinta Masjid Gorontalo memang selama ini dan sejauh ini kajiannya memang masih berbasis masjid dan kajian-kajian online, dan memang belum pernah masuk di pondok pesantren, khususnya pondok pesantren hafal Quran. Insya Allah nanti akan kami bicarakan dan dengan senang hati kami akan menyambut kerjasama ini. Kami pun insya Allah akan banyak belajar dari proses tahfiz Quran dari beliau ini. Saya sendiri secara pribadi sangat iri sekali dengan Ustaz Al-Mukarram ini, karena beliau kalau banyak dapat cerita dari Ustaz Rifi itu, ya beliau bercerita dengan tamu begini itu sambil merojaah, sehingga kira-kira bagaimana caranya itu ya. Artinya saya mau merojaah, saya mau cari konsentrasi, kadang-kadang wah tantangannya luar biasa. Ini katanya beliau itu kalau lagi merokok atau lagi makan minum itu tetap jalan itu merojaahnya. Nah, itu namanya sudah itqon ya, tingkat profesionalitas di dalam menghafal ya, Masya Allah. Jadi kemudian ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian atau dari kaki santri? Dari kaki santri. Kira-kira kiat apa yang diberikan sama Ustaz dari sini? Atau Ustaz dari sana? Di Indonesia seluruhnya banyak yang menginginkan menjadi Quran. Jadi pertanyaan saya, yang penting mana, menghafal Al-Quran atau memahami Al-Quran? Iya. Ya, lebih penting mana menghafal Al-Quran atau memahami Al-Quran? Itu sebenarnya pertanyaan yang sulit ya, Masya Allah. Menghafal Al-Quran itu sangat-sangat dianjurkan, bahkan mereka punya keistimewaan. Tapi akan lebih sempurna dan paripurna jika ditambah dengan memahami Al-Quran. Dan memahami Al-Quran ini adalah jalan kita menuju kepada derajat para ulama, ya. Jadi menghafal Al-Quran kemudian dengan isi dan kandungannya itu akan lebih sempurna. Akan tetapi jika memang tidak memungkinkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran, karena cara memahami Al-Quran ini butuh metode, ya, paham bahasa Arabnya, qawaidnya, qawaid lughahnya, kemudian usul fikihnya, bagaimana istinbatul ahkamnya, cara menyimpulkan ayatnya, misalnya wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Nah, sampai kemudian para ulama menyimpulkan usia kehamilan seorang wanita itu usia minimalnya 6 bulan. Nah, kenapa 6 bulan? Dari mana itu dasar 6 bulan? Nah, mereka cara memahaminya adalah karena menyusui itu 2 tahun, 24 bulan kan 2 tahun.
Liman arada ayyutimma ar-radha. Siapa menginginkan untuk menyempurnakan proses penyusuan itu 2 tahun. 24 bulan, 30 bulan, salah satu syahran 30 bulan dikurangi 24 bulan, berarti 6 bulan. Berarti batas minimal usia kehamilan seorang wanita adalah 6 bulan. Dan dari sinilah kemudian para ulama fikih menyimpulkan jika anak itu lahir 6 bulan setelah pernikahan, walaupun dia terjadi, insya Allah ini tidak menyebar kemana-mana fatwanya ini. Jika anak tersebut lahir 6 bulan setelah pernikahan dan anak ini ternyata terjadi di luar pernikahan, maka dia tetap dinisbatkan kepada orang tuanya laki-laki, dia dapat hak wali dan dia dapat hak waris. Tapi kalau kurang dari 6 bulan berarti dia tidak mendapatkan hak wali. Kalau dia perempuan tidak boleh dinikahkan oleh bapak biologisnya dan tidak saling mewarisi. Begitu cara menyimpulkan para ulama. Berarti butuh metode kan? Nah, mungkin terlalu berat untuk ke sana, maka jangan tinggalkan menghafal Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran lebih mudah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi Allah telah mudahkan ini menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran lebih mudah daripada menghafal hadis. Menghafal hadis karena Al-Quran itu kan Masya Allah, tingkat balaghahnya tinggi sekali. Enak sekali. Jadi Al-Quran itu kan diantara karakternya muqaffah. Jadi ayat-ayatnya kalau misalnya diakhiri dengan nun semua, ya kan? Kalau diakhiri dengan lam semua. Misalnya keindahan Al-Quran itu terlihat misalnya dalam surah Al-Fil. Contoh ini, semuanya indah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Diakhiri dengan huruf lam kan? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim fi tadlil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi mudah difahami. Tapi untuk menuju pemahaman tafaqquh fid din, menguasai isi kandungan Al-Quran, jika terlalu berat, maka ambillah posisi para penghafal Al-Quran. Makanya mohon maaf sekali, tadi yang disebutkan di dalam hadis yang saya sampaikan, orang yang paling mulia di sisi Allah setelah para nabi kan para ulama. Nah, para ulama ini termasuk di situ para penghafal Al-Quran, karena tidak semua penghafal Al-Quran yang masuk pada level ulama. Tapi kemuliaannya setelah ulama, hamalatul Quran, ya. Kalau para ulama tidak ada disebutkan secara langsung kalau masuk tanah haram tanah untuk memakannya, tidak. Cuma para penghafal Al-Quran disebutkan itu. Tapi ulama juga masuk di situ. Gitu. Artinya keistimewaan sampai disebutkan secara khusus eksplisit di dalam redaksi hadis. Begitu. Jadi kalau mau ditanya lebih baik mana memahami Al-Quran atau menghafal Al-Quran, ya kalau macam kami yang tidak sempat menghafal Al-Quran 30 juz, karena setua-tua begini agak berat kalau menghafal sama dengan anak-anak ini kan. Kalau Ustaz Jazim ini kan dari kecil beliau sudah menghafal Al-Quran. Maka kesempatan kami tinggal mendalami ayatul ahkam, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Kebetulan misalnya kami belajar syariah di S1-nya, S2-nya, maka di situ kesempatan kami untuk memperdalam Al-Quran. Tapi untuk menghafal insya Allah banyak bagian-bagian orang yang bisa mengambil itu. Ya, mungkin itu ya. Dua-duanya punya keistimewaan yang sama. Baik. Masih ada yang ingin bertanya? Sambil yang lain masih berpikir, mungkin saya satu Ustaz. Silakan. Jadi seperti Ustaz sampaikan tadi, banyak sekali istimewa atau kemuliaan pada Al-Quran. Kalau bahasa bukunya itu ada respect, Ya. ada aturan-aturan umum, ini aturan khusus, ada kekhususan. Jadi kan di usia yang sudah di atas 40, sebenarnya suka sekali Ustaz. Ya. Saya cari ilmu dari Ustaz Yaji. Bagaimana cara saya bisa menghafal Ustaz? Hafal 1-2 ayat, masuk kantor besok mau coba lagi, jangan besok maghrib sudah lupa lagi kita hafal. Jadi memang sangat sulit untuk menghafal itu usia itu. Tapi kalaupun memang ada kiat-kiat seperti itu, minimal pada saat misalkan kita mati nanti, usaha untuk menghafal itu walaupun sekecil apapun itu yang telah kita hafal, minimal ada beroleh nilai di sisi Allah. Tapi minimal kira-kira ada kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk iqomah karena sekarang
kalau mau belajar banyak gangguan-gangguan duniawi yang memang kita tidak bisa tinggalkan, khususnya di pekerjaan. Jadi kira-kira ada tiap khusus ataupun amalan khusus untuk bisa lebih fokus dalam hal-hal yang Baik, ada sebuah kaidah, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Kalau tidak bisa menghafal Al-Quran secara sempurna 30 juz, ya jangan tinggalkan semuanya. Ya kan? Jangan karena misalnya, oh saya tidak mampu 30 juz, kemudian juz 30 saja tidak mau dihafal. Saya tidak mampu 1 juz, kemudian 1 surat saja tidak mau dihafal. Jadi kaidah fikih mengatakan la yudraku ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Kalau tidak mau bisa bikin semua, jangan tinggalkan semua juga, gitu. Nah itu yang saya bikin sekarang, ya. Jadi saya ini memang ya pernah menghafal dulu di S1 ya 5 juz, S2-nya juga 5 juz misalnya. Tapi kan tidak sempurna seperti beliau, ya. Adapun pelajaran kami di usul fikih, fikihnya kan cuma ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum semua, ya. Jadi macam kami ini memang sebenarnya sudah tidak ada kata terlambat memang. Tapi kan daya ingat kita berbeda dengan hafalan mereka ini, kualitas daya ingat mereka di waktu kecil. Sampai para ulama mengatakan at-ta'allum fis sighari kan naqshi 'alal hajari wa at-ta'allum fil kibari kan naqshi 'alal ma'i. Belajar menghafal Al-Qur'an di waktu kecil sama dengan melukis di atas batu. Sulit untuk dilupa. Tapi kalau menghafal sama dengan torang-torang ini, itu sama dengan melukis di atas air. Begitu garis ada DP bekas tapi cepat sekali hilang, ya kan? Nah, tipe menghafal Al-Quran kan ada 3. Ada yang cepat menghafal, lama lupanya. Ada yang cepat menghafal, cepat lupanya. Yang lebih parah, lama menghafal, cepat sekali lupanya. Nah, ini yang parah. Termasuk kita di situ-situ ya. Tapi bagaimana kemudian kiat untuk tetap istiqomah? Tadi kaidah pakai ya, kaidah tadi yang saya sampaikan digunakan. Yang kedua adalah kita harus tahu motivasinya. Kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Paling tidak sama dengan orang mau berangkat haji ini, ya kan? Dia ngumpul terus, ya. Ada 1.000, 2.000, 100.000 dia kumpulkan untuk berangkat haji. Dia tahu dia ini tidak mampu haji, tapi walaupun sedikit dia kumpulkan, niatnya adalah haji. Alhamdulillah kalau Allah takdirkan dia bisa haji. Tapi kalaupun tidak sempat haji, dia sudah mendapatkan pahala hajinya sempurna. Dari mana? Dari niatnya. Bukankah kata Nabi, seseorang yang berniat tidur malam, kemudian sebelum tidur dia berniat untuk yaqumu minal lail, dia ingin sholat malam, kemudian ternyata bangun-bangun sudah subuh dan dia mendapatkan pahala tahajud sempurna dari niatnya. Begitu juga itu motivasi kita. Belum lagi motivasi ukhrawi ya di alam barzakh itu utiya rajulun fi qabrihi wa idza utiya min qibali ra'sihi, kalau dia didatangi oleh si mayit itu dalam kubur akan didatangi oleh malaikat. Kalau dia didatangi dari bagian kepala, yang akan membelanya apa? Tilawatul Quran. Kita menghafalkan sama dengan tilawah itu. Jadi pahala tilawah yang kita baca itu akan menjadi advokat kita di dalam kubur, dan dia akan berdiri tegak di bagian kepala kita. Malaikat mau datang? No. Dia ini penghafal Quran ya. Walaupun tidak sempurna 30 juz, cuma juz 30. Tapi dia membaca. Jadi saya yang akan membelanya. Lalu akan didatangi di bagian depannya, nanti akan dibela oleh sedekahnya. Bagian kakinya nanti akan dibela oleh setiap langkah menuju ke masjid. Jadi amalan-amalan kecil begini sebenarnya akan menjadi advokat kita, pembela kita di dalam kubur, dan itulah yang menjadi motivasi kita untuk istiqomah. Kalau saya tinggalkan ya, pertama saya tidak bisa menghafal, yang kedua juga tidak akan mendapatkan pembelaan kan, belum lagi di hari kiamat kan, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, Al-Quran itu akan datang dalam bentuk syafaat, ya, yang akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Jadi istiqomahlah seperti itu, karena tidak semua bisa. Jadi nikmat Allah yang diberikan kepada kita bisa melafazkan Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, jangan disia-siakan. Apalagi Allah kasih nikmat suara. Ya, Allah kasih nikmat suara ini. Jadi motombo wata antara nikmat baca Quran dengan suara. Karena mohon maaf ada yang bisa baca Quran, suaranya kurang, nikmatnya gimana gitu ya. Sebagaimana ada yang bagus suaranya, tapi tidak pandai di Qurannya. Nah, kalau dua-duanya ini, Masya Allah, luar biasa. Mungkin itu motivasinya. Karena di rumah kami sini Ustaz bukan hanya santri, namun juga ada para pengajian yang berbagai temukan
Iqra atau belajar baca Al-Quran untuk berluas. Insya Allah para jemaah sekalian bisa istiqomah sama-sama belajar untuk memperdalam Al-Quran, walaupun dengan niat untuk istiqomah selalu sudah berjalan. Allah SWT. Masya Allah. Untuk adik sekalian, ada yang mau nanya? Atau ibu-ibu? Baik, mungkin cukup Ustaz. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin cukup sekian untuk kajian pada malam hari ini. Insya Allah apa yang telah disampaikan kita niat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum kita tutup, kita berdoa. Mohon perkenan Pak Kiai untuk dapat membantu. Dengan tadi ujian pada malam hari ini, insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian-kajian yang akan datang. Insya Allah jadi program akan untuk biasa akhir, insya Allah program. Sekian kita tutup dengan doa para pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana? Ini